Hello learners, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas common yes or no and we have question yang part ketiga. Di part ketiga ini auxiliary yang kita gunakan bermakna akan, ya, baik auxiliary bermakna akan yang dalam konteks nominal ataupun dalam konteks yang verbal. Nah, kita fokus kepada auxiliary, ya, karena W dan H ini sama seperti di part sebelumnya, part 1 and part 2, kosakatanya, maknanya sama. Yang berbeda adalah auxiliary-nya. Jadi, kita itu ketika setiap kali membuat kalimat tanya, kita perhatikan auxiliary-nya, karena auxiliary ini yang memberikan ciri atau kekhasan makna khusus kepada pola atau kalimat tanya yang kita buat. Nah, di sini untuk kalimat tanya yang bermakna akan dalam konteks yang nominal itu menggunakan auxiliary will, bla 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 bla, di sini diisi subjek, kemudian diikuti oleh kata be, ya. Subjeknya apapun boleh I, you, we, they, he, she, it. Kemudian kalau yang konteksnya verbal menanyakan suatu aktivitas, auxiliary yang digunakan ialah will, bla 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 bla, di sini diisi oleh subjek, ya. Kemudian diikuti oleh verb asli. Verb asli itu seperti apa maksudnya, Sir? Verb yang tidak berbentuk S atau IS, yang tidak berakhiran S atau IS, kemudian verb yang tidak berbentuk verb 2, verb 3, ataupun verb yang berbentuk verb ing. Harus menggunakan verb asli. Ini yang perlu kalian pahami. Dan ini seringkali terjadi kesalahan di dalam menggunakan kalimat tanya yang bermakna akan dalam konteks verbal. Nah, kita langsung kepada pola kalimatnya, ya, pola kalimat yes or no dan we question. Tidak ada perbedaan dengan part 1 dan part 2, sama semuanya, ya. Untuk pola pertanyaannya, untuk yes no langsung auxiliary-nya, tapi kalau yang we have question kita gunakan kata tanya yang kita ingin gunakan sesuai dengan pertanyaan kita, kemudian diikuti auxiliary-nya sesuai dengan bentuk tensisnya. Kita kan fokus sekarang pada auxiliary will bla 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 be dan will diikuti verb asli. Kita langsung lanjut kepada contoh kalimatnya saja untuk lebih memperjelas. Nah, di sini ada contoh kalimat tanya nominal. Will she be a student of nowadays English? Akankah dia jadi, akankah dia menjadi, atau apakah dia akan jadi, gitu ya? Apakah dia akan jadi siswa dari nowadays English? Atau apakah dia akan jadi siswa dari nowadays English? Dia bakalan jadi siswa nowadays English. Gitu. Jadi maknanya mungkin ada perbedaan, ya, tetapi inti dari maknanya sama. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misal maknanya apakah dia akan, akankah dia menjadi, apakah dia akan menjadi, sama saja. Inti maknanya sama. Jadi nggak usah bingung, tetap auxiliary yang posisinya ada paling depan. Begitu. Nah, kemudian contoh yang verbal. Will you study English with Mr. Arif? Apakah kamu akan belajar bahasa Inggris dengan Mr. Arif? Atau akankah kamu belajar bahasa Inggris dengan Mr. Arif? Sama saja, ya. Tetap auxiliary-nya di depan. Ini diikuti oleh verb asli, ya. Tidak berbentuk verb ing, tidak berbentuk verb kedua, tidak berbentuk verb 3. Nah, di sini saya sertakan contoh dari penggunaan auxiliary will yang diikuti oleh kata yang keliru dalam penggunaannya. Contoh misal di sini, will you to study. Nah, saya masih sering menemukan orang menggunakan auxiliary will untuk dibuat sebagai kalimat tanya, kemudian diikuti oleh kata to sebelum kata kerjanya. Ini salah, keliru. Jadi kita nggak perlu menambahkan kata to. Jadi will you study saja, ya. Will you study ini yang benar. Pola ini yang benar. Nah, kalau pola ini salah. Jadi nggak perlu ada tambahan kata to sebelum kata kerjanya. Apalagi kita rubah kata kerja tersebut dalam bentuk verb ing. Tadi kan sudah ada ketentuan. Kalau sudah pakai will, kita menggunakan verb asli. Nggak boleh menggunakan verb yang berubah bentuk. Artinya verb yang berbentuk verb 2, verb 3, ataupun verb ing. Begitu. Nah, dua contoh kalimat ini adalah dua contoh penggunaan kata will yang diikuti oleh kata-kata yang penggunanya kurang tepat. Begitu, ya. Nah, cukup untuk materi yang yes or no question contohnya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh yang we have question. Polanya sama, jadi kita gunakan kata tanya di awal kalimat tanyanya, kemudian diikuti oleh auxiliary-nya.
Nah, contoh yang pertama, when. Sini kata tanyanya kita menggunakan when, kemudian diikuti auxiliary will, karena ini bentuk nominal ya. When will you be? Jadi subjeknya you, habis itu diikuti oleh kata be. When will you be in nowadays English? Artinya kapan kamu bakalan ke nowadays English? Atau kamu bakal di nowadays English-nya kapan? Gitu. Kamu di nowadays English itu kapan? Jadi ini masih belum terjadi ya, karena masih akan. Nah, kemudian yang kedua, contoh kalimat tanya yang kedua, what organization? What organization will you be in? Nah, organisasi apa yang kamu bakalan ada di dalamnya? Jadi konteksnya yang akan, jadi dia masih belum ada di organisasi itu, masih rencana gitu ya. Ini yang bentuk nominal. Kemudian bentuk nominal yang ketiga, contohnya, how big will it be? Akan jadi sebesar apa ini? Itu maknanya. Akan jadi sebesar apa ini? Jadi akan jadi sebesar apa? Jadi meskipun akan, will di sini tidak ada di depan, ya, karena emang polanya seperti itu, kata tanya baru setelah itu diikuti oleh will-nya, tapi maknanya bisa saja diartikan akan jadi sebesar apa atau akan sebesar apa ini nantinya. Begitu. Maknanya seperti itu. Kalau kita artikan sebesar apa ini akan jadi, nah itu mungkin tidak apa ya, agak asing makna itu kalau kita gunakan di dalam menerjemahkan kalimat ini. Jadi kalimat ini kalau kita menerjemahkan sesuatu, gunakan pola atau tata bahasa, tata kata yang lebih sering atau lebih umum digunakan untuk lebih memudahkan pembaca memahami maksud dari kalimat yang kita buat. Intinya itu. Kemudian contoh kalimat tanya WH question yang keempat, di sini bentuknya verbal. Jadi kata tanya, kemudian diikuti noun di sini which ya. Diikuti noun, which book, nounnya itu book. Which book will you give to me? Buku yang mana yang akan kamu kasih ke saya? Atau buku yang mana yang akan kamu berikan kepadaku? Begitu. Selanjutnya, contoh selanjutnya yang menggunakan kata tanya whose. Ini menanyakan kepemilikan. Whose car? Ya, diikuti oleh kata benda. Whose car berarti mobilnya siapa? Mobilnya siapa? Will you rent? Yang akan kamu sewa. Atau kamu akan sewa mobil siapa? Jadi, kamu akan sewa mobil siapa yang akan kamu sewa, polanya sama. Jadi, bukan berarti ketika kita menanyakan akan sewa mobil siapa kamu, maka will-nya di depan. Tetap polanya tidak berubah. Ya, polanya tidak berubah. Tapi di dalam pemaknaan, ketika dirubah ke dalam makna bahasa Indonesia, boleh kita sesuaikan dengan gaya bahasa di bahasa tersebut. Begitu. Untuk lebih memudahkan pembaca. Kemudian contoh kalimat tanya yang terakhir dari bentuk yang verbal, who will take my book tomorrow? Siapa yang akan ambil buku saya besok? Jadi siapa yang akan ambil buku saya besok? Kata tanya pakai who, di sini menanyakan subjek ya. Kemudian diikuti oleh auxiliary will, lalu sisa dari kalimatnya, who will take my book tomorrow? Well, sekian materi kita tentang common yes or no question dan WH question yang part ketiga dalam konteks makna akan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, and see you on the next video di materi-materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.